perbuatan maksiat kita dulu mempengaruhi pikir fakir atau miskin? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang diberikannya kepada seseorang. Hatta yughayyiru, merekalah yang merubah nikmat itu. Jangan berzina, jangan riba. Kenapa? Menyebabkan tertahannya turun rahmat Allah. Jadi perbuatan dosa memberikan efek kepada rezeki. Saya tak percaya Pak Ustadz, tetangga saya itu berzina aja kerjanya, mabuk aja kerjanya, kenapa rezekinya lancar? Mana yang kau maksud rezekinya lancar? Itu mobilnya mewah, itu bukan rezeki, itu laknat. Makin punya mobil, itulah makin banyak dosa dia, berdosa terus dia. Kalau gitu aku mau laknat aja lah Pak Ustadz. Payah memang cerita sama orang yang kurang akal. Rezeki itu sesuatu yang membawa engkau kepada Allah, itu rezeki. Itu motor, mobil yang ada di luar itu rezeki semua. Yang parkir di karaoke itu laknat. Tapi bentuknya macam rezeki. Jadi memahami rezeki, banyak orang kalau punya motor rezeki, kalau sepeda buruk laknat. Logika berpikir ini logika orang musyrik dulu. Kalau tempat tidurnya dari sutra, rezeki. Kalau tempat tidurnya dari pelepah kurma, laknat. Kalau begitu cara pikirmu sekarang, berarti apa beda kau sama Abu Lahab sama Abu Jahal? Karena waktu itu yang tidur di sutra itu Raja Persia, Raja Romawi. Yang tidur di pelepah kurma Nabi Muhammad SAW. Andai kau hidup zaman Nabi, pasti kau ikut Abu Lahab. Fa'amaman, ada orang yang diberikan rezekinya, lalu kemudian dia katakan, fayaqulu rabbi akraman. Tengok, Allah memuliakan aku. Ada pula yang qadara alaihi rizquhu, fayaqulu rabbi ahana. Aduh, rezekiku, duitku tak ada, ini Tuhan menghinakan aku. Dibantah Allah, kalla, tidak begitu cara berpikirnya. Kita tetap berusaha, dapat duit, berarti Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah, berbagi. Itu rezeki. Tak dapat, berarti Allah sayang sama kita. Karena kalau kau kasih lebih, menyalah otak kau nanti. Yang paling mengerikan adalah ketika kita dikasih sehat, tak dipakai beribadah, dapat jabatan, hanya bertambah maksiat, bertambah umur, hanya bertambah dosa, bertambah ilmu, hanya bertambah angkuh, laknat semua. Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwa rezeki dipengaruhi oleh maksiat, ya. Maka jangan berbuat maksiat karena takut tak dapat rezeki. Rezeki yang mana? Boleh jadi duit dapat, tapi rasa takut pada Allah tak ada. Masih ada lagi rasa takut untuk berzina, rasa takut untuk mencuri, rasa takut untuk makan haram. Itulah rezeki yang dikasih Allah ke antum, yang tak dikasihnya ke orang lain. Anak muda zaman sekarang tak pacaran, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak main judi online, aneh. Anak muda zaman sekarang tidak buat foto prawet di depan, aneh. Mana? Nah, jadi padahal Allah sudah kasih antum rezeki. Rezekinya apa? Rezeki yang paling mahal, takut berbuat maksiat. Itulah rezeki yang paling hebat. Cuman kita tak menyangka itu rezeki. Karena dalam otak kita, rezeki adalah uang. Kalau tak ada uang, berarti tak ada. Padahal rezeki adalah semua kebaikan. Punya kawan yang selalu mengajak buat baik, rezeki. Punya suami yang soleh, rezeki.
Ada orang berpikir kalau suaminya kaya, rezeki. Kalau suaminya soleh, laknat. Jadi semuanya berawal salah ngomong, salah berbuat, berawal dari salah berpikir. Maka luruskan dulu mindset. Hari ini antum semua dapat rezeki. Mungkin rezekinya tidak materi. Rezekinya apa? Man shalla subha fi jama' raka'at al-fajri 2 rakaat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum hari ini lebih kaya dari Bill Gates. Tapi dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kawan antum. Lagi-lagi kita mesti meluruskan cara berpikir. Mindset. Mind otak. M-I-N-D. Mind. Otak. Settingannya. Bukan mindset otak setan. Bagaimana hukumnya sandal kita hilang di masjid? Lalu pengurus masjid menyuruh bawa aja sandal yang ada. Bawa aja, bawa. Ini toilet. Ini pintu masjid. Saya pakai sepatu. Kalau saya bawa sepatu saya kemari, nanti habis berwudu kan basah. Saya tak mau sepatu saya basah. Maka saya pakai sendal jepit yang ada di sini. Pertanyaannya, bolehkah saya pakai sendal jepitnya? Apa salahnya? Bukan saya curi. Saya pakai, saya bawa ke sini, saya bawa lagi ke sini. Bukan ada yang berkurang. Maka saya pakai. Tapi Habib Muhammad, dia jinjit-jinjit. Dibawanya air supaya bisa disiram. Dia tak mau syubhat, walaupun sandal jepit. Dia tak mau kena. Sehalus itu dia memandang. Ini bukan dibawa kemari, bawa ke rumah. Jadi Habib-Habib itu mengajar kita dalam hal-hal yang halus. Bukan cakapnya. Bukan cakap. Antum kalau berjalan sama orang, antum akan tengok dia mengajar kita bukan dari cakapnya, dari perbuatan. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jumpa? Belum. Belum kenal. Kenal sama fulan? Kenal. Pernah jalan sama dia? Belum. Pernah kenal fulan? Kenal. Pernah mengalami masa genting sama dia? Belum. Belum kenal. Karena sifat asli akan keluar pada masa itu. Jadi kalau jalan antum sama ulama, sama habib-habib itu nampak, oh begitu mereka halusnya. Tak mau dia pakai sendal jepit. Jinjit-jinjit banyak sendal. Saya kalau saya pakai sendal jepit dipakai orang, senang kali saya dapat pahala. Apa salah? Ini mereka tak ada akadnya sih, kecuali di sendal tuh. Yang mau pakai aja ya. Berani pula pengurusnya, ambil. Aku pun selalu ngambil gitu. Jadi kita tidak punya standar. Standar kita adalah asal dilakukan orang terkenal, asal dilakukan pejabat, asal dilakukan orang kaya, asal disuruh pengurus masjid, berarti benar. Walaupun semua orang melakukannya, kalau salah maka salah. Antum mengukur anak dengan standar. Selama Ustadz Somad membawa kayu 100 cm, maka kami akui itu 1 meter. Tapi kalau Ustadz datang ke tempat kami membawa kayu cuma 90 cm, antum kelantang mengatakan, Ustadz ini tidak 1 meter, walaupun yang membawa guru kami. Antum mesti punya standar kebenaran. Jangan orang antum jadikan standar. Orang itu diukur. Makanya kata Sayyidina Ali, kenali orang dengan kebenaran, bukan mengenal kebenaran dengan orang. Standarnya bukan orang, tapi standarnya hak. Yu'rafur rajul bil haq.
orang itu dikenal dengan kebenaran. Bagaimana cara supaya kita memiliki ingatan yang bagus dalam menuntut ilmu? Ada amalannya tak, Pak Ustaz? Syakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Imam Waqi' su'a hifzi, kacau hafalan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata dia, jangan kau buat maksiat wahai murid Syafi'i. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Usaha pertama, jangan makan haram, jangan tengok haram, jangan dengar haram, jangan buat haram. Yang kedua, niatkan menghafal bukan untuk membanggakan diri, mencari dunia. Man talaba ilman, siapa yang cari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mestinya mencari ilmu itu untuk mencari kemuliaan dari Allah, tapi dicarinya dulu liujari bihil ulama, liumari bihis sufaha, untuk mendebat ulama, membodohi orang dulu. Lam yajid irfal jannah, tak dapat mencium bau surga. Jangan enggan masuk surga, bau surga pun tak dapatnya, padahal jarak dari bau itu ke dia 500 tahun perjalanan, baunya pun tak dapatnya. Yang ketiga, hingga maksiat, luruskan niat, zikir, zikir-zikir yang menguatkan. Makanya Allahumma zakirni, Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ingatkan kamu. Afdhalul zikri, zikir-zikir apapun. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, menguatkan. Yang namanya lupa itu, kalau udah lupa nih, mengingat nama kawan, nampak kita, terbayang mukanya. Asal-asal di ujung-ujung lidah. Makanya kadang ulama itu kalau menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, sholawat menguatkan, mengkonekkan kita dengan Sayyidul Kaun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala. Makanya ulama kadang kalau dia lupa sedang menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, supaya cepat ingat. Bagaimana hukumnya ibadah seorang dalam usahanya masih ada ikatan kepada bank? Apakah masih diterima ibadahnya, termasuk sholatnya, Pak Ustaz? Sholat itu kalau cukup rukun syaratnya, antum beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, supaya antum tahu rukun syarat fikih Islam Sulaiman Rashid. Saya bukan dialer, 36.000 harganya. Syekh Sulaiman Rashid, orang Sumatera, orang Lampung, yang dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 1936. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia udah tamat Al-Azhar. Spesialis fikih mazhab Syafi'i. Karena sulit baca kitab kuning, ditulisnya bahasa Indonesia. Lengkap. Buya Hamka yang ngasih kata pengantar. Waktu Buya Hamka baca ini di Jogja, andai aku yang menyusun belum tentu seindah ini. Ringkas, singkat, padat, satu, murah. Setiap rumah mesti punya, supaya bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Antum kerja di bank, makan riba, minum riba, rumah riba, nikah riba, semuanya riba. Antum sholat, cukup rukun, syarat, wajib, sunat, secara fikih diterima sholat antum. Secara fikih. Saya panitia penerimaan mahasiswa, asal cukup rukun syarat, maka saya bilang pas foto ada, fotokopi KTP ada, surat pengantar ada, surat kesehatan ada, cukup rukun syarat, terima. Tapi apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima? Inna sholata tanha anil fahsya. Sholat mencegah dari fahsya, mungkar. Fahsya tak baik, mungkar tak baik. Apa beda fahsya sama mungkar? Fahsya tak baik,
tapi berbau seksual. Mungkar tak baik juga, tapi berbau non seksual. Fahsya, mungkar, sama-sama tak baik. Kenapa sedetail ini? Karena ada orang yang baik, dermawan, suka membantu orang, tapi gatal, kena dia di bab fahsya. Sebaliknya, ada orang yang matanya tak jelalatan, sopan, tak gatal, tapi riba. Riba ini mengerikan, lebih dahsyat daripada zina. Riba. Tapi jangan gara-gara ini antum berzina. Misalnya, kok aku daripada riba, aku zina aja lah. Oh, bukan begitu cara berpikirnya. Makanya jangan berpikir sendiri, nanti kita salah sendiri yang ambil kesimpulan. Hindarkan semua yang haram-haram, supaya kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa betul menabur garam di tempat dagangan bisa menangkal sihir dan guna-guna? Ada beberapa jenis benda yang ditakuti oleh setan. Takut kepada yang tajam-tajam, makanya digantung oranglah di pintu pucuk rotan, onak namanya. Hidup jalan ke surga penuh onak dan duri. Pas ditanya, tahu apa onak? Enggak, pucuk rotan. Jadi salah satu alasan kenapa dipakai daun bidara, karena batang bidara itu berduri. Ambil daunnya, potong batang. Takut juga setan itu tercucuk biji matanya. Tapi ketika ada seorang perempuan meletakkan pisau di bawah tempat tidur bayi, tahu Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah tak boleh. Nampak? Jadi tidak semuanya bahwa setan takut karena itu. Tuh, kasih nonton, nampak setan takut sama bawang putih. Oh, yang lompat-lompat. Kata sini, itu yang di sana, yang di Tiongkok itu vampir. Aku enggak, kata dia. Aku jin lokal, kata dia. Terus ngesot bawang putih itu yang dicarinya. Orang dia suka makan bawang putih sama mie ayam. Tapi yang pasti ditakutinya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'. Tapi bahwa garam menjadi salah satu, sebagian ahli ruqyah mengatakan dibacakannya doa, lalu garam disebar. Garam termasuk dilempar-lemparkanlah garam di rumah orang. Seminggu sesudah itu semua terali bekarat semua. Kenapa ala bekarat ini? Jin apa yang mengganggu? Bukan jin mengganggu. Oh, siramkan pula garam ke terali rumah. Yang pasti yang tak ada ikhtilaf adalah doa kepada Allah, karena Allah yang menjaga. Bahwa ini masih ada ini setuju, ini tak setuju. Al-khuruju minal khilafi aula, keluar daripada khilaf lebih utama. Tentu yang utama adalah ayat-ayat Allah yang Ustaz ajarkan. Seminim-minim bacaan, baca pagi, share di grup. Bacaan paling minimalis. Kalau sanggup baca, tak sanggup baca, antum dengarkan aja. Sepuluh amalan. Istighfar 3 kali, Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, La ilaha illallah, selawat 10. Sanggup baca? Tak sanggup baca? Ikuti yang saya baca nih, saya kirim MP3-nya, nanti share dulu. Tak sanggup juga mengikuti, dengar aja. Tak usah ikuti, dengar aja.
dengar 10 menit, 5 menit. Mendengar pun tak sanggup, berarti udah mati dah. Orang yang tak bisa bercakap, yang terbaring di ICU, dia mendengar apa tak mendengar? Antum jangan mencakapkan dia. Mana tahu nanti ibu-ibu di suaminya di ICU sendiri bercakap sendiri. Cepat aja lah bang, udah tahan. Cepat ya bang. Oh dengar dia tuh. Saya kirim ke Ilham, minta ke Ilham nanti. Mendengar dia. Jadi saya tahu orang ini mendengar waktu saya menjenguk ke rumah sakit. Saya bisikkan ke telinga. Ya Syafi, ya wahai menyembuhkan, ya Kafi, wahai engkau yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, kau maha menyehatkan, isfi mardona. Meleleh air mata. Padahal koma. Pak dokter, kenapa dia menangis? Tapi dia koma. Orang Pak Ustadz, walaupun koma, itu keong yang ada di dalam, kan macam keong dalam. Macam keong, itu tetap aktif. Barulah saya paham. Oh, patutlah Nabi mengajarkan orang yang mau mati ditalkinkan la ilaha illallah. Makin yakinlah iman saya kepada Nabi Muhammad setelah ngobrol sama dokter. Itu menunjukkan keimanan bertambah dengan Seandainya dokter itu bilang, tak usahlah bisikkan Pak Ustadz, apapun yang dibisikkan tak dengar dia itu. Mungkin agak goncang juga saya sedikit. Tapi makin cakap dokter tuh. Kata Pak Ustadz, walaupun orang koma, dia tetap mendengar. Karena keong yang di dalam itu tetap aktif. Patutlah hadis mengajarkan talqin karena orang mati. La ilaha illallah. Apa yang ditalqin karena dia koma? Rupanya dia mendengar. Maka antum jangan berbisik macam-macam di samping orang koma. Takutnya dia hidup lagi. Tahu yang kemarin itu kan. Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, sedangkan dia bekerja di tempat umum tata usaha? Banyak mahasiswa yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah pelayanan. Beliau kalau ditolak takut yang bersangkutan sakit hati. Orang mau menyodorkan tangannya ke kita kalau dia belum kenal kita, tapi kalau dia sudah kenal kita, dia tidak akan sodorkan tangannya lagi. Mahasiswi tak pernah menyodorkan tangannya ke saya karena dia tahu kalau Ustadz itu pasti tak mau. Tapi yang kita pilih kalau mahasiswi itu cantik mau, mahasiswi jelek juga. Kita pokoknya asal dia datang kita gini kan, datang. Atau kita buatkan stiker di depan pelayanan masyarakat ada stiker. Kita buat gambar orang begini. Insya Allah orang tahu kan, banyak cara. Buatkan capture-nya, buatkan apanya. Universitas yang memfasilitasi supaya dosen dengan siswa tak bersentuhan tangan bukan UIN, bukan Universitas Islam, justru UGM yang dulu kata orang sekuler. Dulu orang sampai ngejek UGM universitas gak ono masjid. Tapi kemudian yang pertama kali memfasilitasi waktu wisuda, bagaimana supaya wisuda tak bersentuhan antara profesor doktor dengan mahasiswinya, dikasih sarung tangan berwarna putih. Mahasiswa-mahasiswi yang tidak mau bersentuhan dengan rektor, dengan wakrek, dengan dosen, profesor, guru besar, dikasih sarung tangan warna putih. UGM punya inisiatif. Islam akan bangkit di Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Gerakan sholat subuh berjamaah bukan dimotori Universitas Islam, justru yang memotori pertama kampus gerakan subuh berjamaah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Jadi yang bangkit itu orang-orang umum, luar biasa. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang, saraf terganggu.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil pegang tasbih 1000 lagi. Allahumma salli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Pak Ustaz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari Sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya Engku Putri Hamidah. Pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ni, balik dari sini ibu ni meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrim, Islam itu agama jahat, buktinya kalaulah betul Islam itu ekstrim, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kaca Cak Nun unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan, kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan solat itu berdosa, tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan tengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustaz, suami saya tak solat, bisa Ustaz kirimkan nomor Ustaz Saifullah supaya diruqyah? Ya, diruqyah Ustaz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang. Tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam. Memang dia aja malas. Ibu saya sakit Ustaz, udah lebih setahun kena kanker, udah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh. Tak boleh. La tatamannaunal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Mak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami, sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah, padahal tujuannya supaya jangan luka, tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Apa betul Ustaz mau mengisi ceramah di kampung saya, Rantau Perapat? Kalau betul tanggal berapa? Nanti di-upload, di-update ke, dibuatkan iklannya. Iya betul, insyaAllah. Pagi acaranya, pagi, berangkat malam dari sini, pagi acara di sana, jam 9, Rantau Perapat.
kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam solat dan bagaimana melakukannya. Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh maka dia sujud sahwi. Sami'allahu liman hamidah, mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar, maka sebelum salam dia sujud sahwi. Bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'alawi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, dua kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau, tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, tidak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak, lagi yang bawa semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya. Yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual ini haram. La'anallahu akilar riba. La'ana naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, podo sami mawon. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain deh. Ainu hak. Dicetak orang foto itu di ain, ditengok bisa, atau disantetnya dibawakannya ke dukun. Bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik.
Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama, katanya. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatonya. Ini tatoku. Apa punya? I love Ahmad Den. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah rusak. Jangan sampai datang mak tu ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa, tak berbuah sawitku nak, pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, aku tanya biniku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan, janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya, sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda, karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa ana la akdzib, aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda. La yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek mengaduk ke Nabi. Jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga, nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga muda balik menjadi 30 dan 33 tahun. Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi dan tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong Pak Ustaz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, siapa ini? Ibrahim berkata, hazihi ukhti, ini saudariku. Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya, Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudari? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu naik pesawat, datang pramugari nanya, ini istrinya ya pak? Enggak, saudari saya. Begitu turun, ibu itu pun mengamuk. Kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita udah bocor. Permasalahan khitbah, sebatas mana seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dikhitbahnya? Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita lewat telapak tangannya? Yang pertama, ditelengok mukanya, karena boleh jadi ajdaru, dia memotivasi kami untuk menikah. Waktu ditengok dari jauh tertarik, imut-imut, pas nampak dari dekat amit-amit, tak jadi. Tengok muka supaya jangan menyesal. Kedua, tapak tangan. Menengok tapak tangan bukan mau menengok subur apa tak subur.
postur. Menengok tapak tangan bukan ditengok apa bisa pelaris kalau buka warung atau tidak. Menengok tapak tangan untuk ditengok kasar atau tidak. Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya, tak siap nikah sama orang susah. Tapi kalau dia halus, ada pun orang mengatakan tapak tangan di situ ada tanda kesuburan, diginikan begini, kalau nampak tiga anaknya begini, itu tak betul. Itu namanya ilmu katurangan. Ilmu katurangan pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Syekh Soleh Sarat Al-Samarani. Soleh Darat Al-Samarani salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ilmu itu dia tulis berdasarkan kebanyakan. Ilmu katurangan dari ilmu kuda. Orang membeli kuda ditengoknya. Kalau kaki kuda itu begini, begini sifatnya. Kalau begini kepala kuda itu begini sifatnya. Itu ilmu kebanyakan. Katanya ilmu itu bisa juga pada manusia. Kalau telinganya begini, begini sifatnya. Kalau tangannya begini, begini sifatnya. Pernah dijadikan desertasi S3 di Universitas Islam IAIN Semarang. Siapa yang mau cari ilmu ini, cari, mungkin masih ada desertasinya di Semarang. Tapi yang dalam hadis itu hanya disebut untuk menengok dia kasar atau tak kasar. Jangan cari yang terlalu susah kau mencari makannya. Jangan terlalu kaya, tak terasanya garam engkau. Jangan cari terlalu cantik, nanti kau dituduh orang punya pelet. Jangan cari terlalu susah, nanti malu kau bawa dia undangan. Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan tawasul. Tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah Al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Imam Nawawi salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana tawasul yang baik? Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau bi barakati, barakat kaza wa kaza, ini dan ini. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir. Jangan minta kepada Abdul Qadir Jailani. Tak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah. Itu minta kepada jin hantu tu. Mintanya kepada Allah. Tapi bi barakati, berkat orang yang mulia ini. Ustaz, dalam pembagian warisan apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik, tak dipakai hukum Islam? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Adik beradik 4 orang, laki 2 orang, perempuan 2 orang. Meninggal mak, meninggal ayah, cuman 4 ini. Lalu kata mereka, kita bagi sama aja lah. Berapa tinggal 1 M? Kalau 1 M, udahlah kita bagi aja 250. Boleh apa tak boleh? Maka dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah boleh, syaratnya 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu tak akil balik, ada satu cacat mental, tak boleh. 2, masing-masing tahu jatahnya berapa. 3, yang berlebih mengikhlaskan sebagai sedekah. Otomatis si abang laki-laki 2 ini berlebih nih, maka yang perempuan ini kurang. Maka si abang ini mengatakan, ambillah ini, takkan ungkit-ungkit sedekah. Abang ini mungkin tak bermasalah, cuman kakak ipar nih di sini letak. Maka kalau tengok dulu, kalau abang ini termasuk ikatan suami takut bini, masalah. Sudah keluar kartu merah kertasnya sudah. Daurah tauhid, menjadi ahli tauhid di akhir zaman bersama Ustadz spesialis hari kiamat, Ustadz Zulkifli M. Ali. Info pendaftaran, bukti transfer Mandiri Syariah, pendaftaran Maula Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Daftarkan segera sebelum seat habis. Itu tak ada, dari saya aja tambahan. Ada ustadz yang bicaranya zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Arifin Ilham. Ada ustadz nih spesialis sedekah aja, mari bersedekah. Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren.
Ada lagi ustaz ini masalah hati aja. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Agim. Ada ustaz cerita hari kiamat aja ini deh. Spesialis hari kiamat. Dan banyak orang tobat gara-gara cerita hari kiamat. Takut dia. Nah, ikuti. Ibu-ibu bagus mengikuti ini untuk menakuti bapak-bapak. Abangnya macam-macam juga lagi, bang, tak lama kiamat nih. Yang pelit-pelit juga lagi. InsyaAllah keluar duit tu. Tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. 3 ya. Kerja halal, bini solehah, naik haji. InsyaAllah. Sakit, halal, naik haji. Request. Apakah sudah pasti jadwal Ustaz tausiah di Labuhan Batu? InsyaAllah, asal panjanglah umur. Tolong update info tempatnya Pak Ustaz. Tempatnya di pusat kota tu, di halaman kota tu. Kata orang yang mengundang begitu, bahwa nanti hujan pindah ke tempat lain, tengok-tengoklah. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses ta'aruf? Muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan. Siapa yang melihat? Apakah calon suami? Iya, calon suami itu menengok. Tengok. Kalau dia tak mau menengok, maknya disuruh. Mak, tolong mak tengokkan muka dia, entah bercacat, entah make upnya tebal bedak KD 3 inci. Suruh mahram kita menengok. Ada sebagian laki-laki tak mau. Aku tak mau menengok. Tengokkan orang yang soleh menengok. Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya? Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites mana tahu kita subur tak subur. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba 4 orang. Bukan disuruhnya 1, 2 dulu. Tak juga subur 3, tak juga subur 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tak bisa adil, fawahidah, only one, cukup 1 saja. Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah hal tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah makna maliki yaum. Wah, itu berhenti tu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiyau. Di mana dapat kiyau? Ada dalam Quran ke tu? Kau dah maliki yaum. Itu tak betul tu. Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya Muslim, B pemiliknya non-Muslim. Saya tahu pemiliknya, nama, alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, tobat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta, tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik.
Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin ... Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi... Kalau pakai tapi tak jadi bertobat. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya. Karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol. Karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko muslim. Alah Ustaz Somad tu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang tu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ. Mohon doanya di akhir majlis supaya saya diberikan kemudahan, diberikan kelulusan, nilai yang memuaskan menghadapi ujian kelulusan ini insyaallah. Nikah, sakit, pergi haji, jodoh, kerja, nilai. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustaz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun. Jadi apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ni, jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat. Ini lebih parah, Allah pun diobrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menebusnya it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Kartu kuning. Bagaimana cara mengatasi istri yang perajuk? Bahasa Melayunya melawan. Perajuk itu lain sama melawan. Melayu dari mana ini? Saya pula orangnya suka emosi. Mohon tunjuk ajarnya Pak Ustaz. Perempuan itu dia terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa harus lurus, dia patah. Tapi kalau kau ikut bengkok, kau jadi laki bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wajhuha a'laha, yang paling bengkok, rusuk yang paling atas. In akhadta aqamtaha, kalau kau paksa harus lurus, keretak patah dia. Wa in akhawa, tapi kalau kau ikut maka kau ikut akan jadi bengkok. Jadi macam mana? Carilah nenek mama yang didulukan selangkah ditinggikan selanting, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Tanyalah dia, bagaimana ni nenek mama, kau kan sudah jadi berumah tangga sudah 5.000 jam macam supir pesawat Sukhoi. Bisa kau tolong kami ini? Ini biniku ni bukan lain pencemburunya yang ini. Minta sama dia. Saya sudah hampir 1 bulan lebih menstruasi kena pakai KB. Bolehkah saya melaksanakan solat dalam keadaan belum bersih? Perempuan yang haid lebih dari 15 hari, ingat 15 hari, ingat 15 hari batas maksimal menstruasi. Maaf cakap haid. Yang lewat dari 15 hari namanya istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah, laki-laki perlu tahu, karena laki-laki punya istri dan istrinya itu perempuan, kecuali istrinya laki-laki LGBT. Kalau istri anda mengalami istihadah, maka dia bersucinya setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh dia bersuci.
Masuk hari ke-17 tetap mengalir, maka hari ke-15 mandi bersih. Lalu setelah itu tetap juga dia mengalir menetes. Mau solat zuhur, tunggu masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka maaf cakap, cuci bersih segala macam, pakailah pembalut, langsung solat zuhur. Menetes saat solat itu ma'fu anhu, dimaafkan. Itu hukum bagi perempuan namanya istihadah. Tulis, sudah saya tulis di internet. Dulu waktu saya ceramah di Hotel Arya Duta, datang ibu-ibu, tolong Ustaz tulis tentang istihadah. Sudah saya tulis. Cara mencarinya, Somat Moroko istihadah, enter, dapat tulisan. Share bagi kawan-kawan. Tetap puasa boleh, maaf cakap tetap berhubungan kelamin, karena dia ibarat luka, cuman luka dia tak di tangan tapi di tempat yang lain, di rahim. Apa hukum sebagai pinjam uang gadai SK ke bank syariah untuk beli rumah yang kita pinjam, kita belikan ke rumah? Ini akadnya uang dengan barang. Ini bank syariah, ini perusahaan rumah, ini properti, ini orangnya. Datang kita ke bank syariah, bank syariah pinjam aku duit mau beli rumah 300 juta. Kata bank syariah, kami tak mau, karena duit dengan duit riba haram. Bapak untuk apa Pak? Aku mau beli rumah, biar kami belikan rumah itu. Datang bank syariah, dibelinya rumah itu. Sekarang rumah ini menjadi milik bank syariah. Nah, Bapak mau beli rumah nih ya, beli secara cicil, maka akadnya rumah dengan uang, tidak riba. Di situ letak bedanya dengan konvensional. Konvensional uang dengan uang, sedangkan dengan bank syariah uang dengan barang. Orang yang tak paham, sama aja itu. Disitulah beda akad. Dalam Islam itu beda akad, nikah gitu juga. Orang non muslim sama orang Islam sama nikahnya. Apa bedanya? Di mana letaknya? Akadnya itu. Aku nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Di akad itulah bedanya. Yang lainnya sama. Teng 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 teng. Di akad itu bedanya. Ustaz, ada sebuah toko kafe terkenal, pemiliknya pernah mengatakan bahwa mendukung LGBT. Starbucks, apa malu-malu nyebutnya Starbucks, dan sebagian keuntungan dipakai untuk LGBT. Bagaimana hukumnya beli kopi di situ? Mendukung LGBT lah. Nanti di akhirat nampak sumbangannya untuk LGBT. Ditanya malaikat, LGBT kenapa kalian besar? Karena ada sumbangan. Siapa yang menyumbangnya? Itu yang di surga. Tarik balik, obok-obok balik masuk neraka, gara-gara menyumbang ke Starbucks. Macam tak ada aja kopi yang lain. Kopi sidikalang berserak-serak. Kenapa mesti kopi Starbucks tu diminum? Orang ni zaman sekarang kan gaya-gaya aja. Dia pun tak pula suka minum kopi, cuman duduk di situ, update status, dah duduk di Starbucks. Pahit juga, sama pahit. Apa hukumnya kalau dibuat skripsi bohong, tipu? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Yang curang zakat dalam hadis memikul kambing, curang zakat memikul onta. Tapi yang memalukan mikul skripsi. Masih keren lagi yang mikul Kijang Innova plat merah. Ada lagi lebih parah lagi, mikul bakwan. Ada lagi yang mikul salah lawa. Makan dua bayar cik. Yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Memalukan, terlalu. Apa hukum orang mengelola zakat gaji pegawai bank yang uangnya disalurkan buat umat banyak? Pegawai bank
haram. Duit haram tak bisa disedekahkan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bapak ibu yang menabung di bank konvensional, keluar bunganya, bunganya itu diserahkan ke fakir miskin, niatnya bukan niat sedekah, niatnya mengembalikan uang umat kepada umat, bukan niat sedekah. Dapat pahala kami? Dapat. Pahala apa? Pahala sabar tak menggunakan duit haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, sudah dicetak oleh Gema Insani Press, GIP Jakarta. Kalau ada orang laki-laki sudah pantas menikah tapi dia masih ingin mengumrohkan ibunya, membeli rumah, mana seharusnya didulukan? Menikah, menaikkan umroh ibu kandung, atau mempunyai rumah? Mohon untuk penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz, doa saya bisa menikah tahun depannya Pak Ustaz. Umrah itu manistata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu, yang tak mampu nanti saja. Rumah kebutuhan pokok, nikah kebutuhan standar, kalau tidak meniti air leo, lamo-lamo meniti air mato. Maka manistata'a minkumul laba'ah, di antara kamu sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Duit 20 juta, berangkat mak umroh 20, mau pergi menikah meminang 20 juga. Mana yang didulukan ini? 20 memberangkatkan emak umrah atau 20 menikah? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau kau menikah, kau fakir, Allah akan mencukupkan engkau. Tak bisa dihukum generalisir. Kau adik-beradik berapa orang? Saya adik-beradik 9 Pak Ustaz. Kau nikah, abang-abang yang lain tu iuran, nanti setelah kau menikah rezeki datang, kau berangkatkan umrah. Kalau kau berangkat umrah tapi kau tetap juga pacaran, melakukan perbuatan tak baik, fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Berbakti pada orang tua itu baik, tapi menikah menolak mudarat. Kalau berjumpa antara manfaat dengan mudarat, mana didulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didulukan daripada mengambil manfaat. Pergi undangan baik, tapi di tempat tu ada penyanyi pakai rok setengah tiang, mudarat. Mana didulukan? Datang ke undangan atau tak datang? Menolak mudarat. Makanya saya sampai hati Pak Ustaz, ya tak datang anak kami nikah kemarin. Saya datang, kenapa tak masuk? Saya baru di pintu gerbang sudah disambutnya, jatuh bangun aku mendengar. Apa hukumnya setelah kita baca beberapa ayat mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim? Ada bukunya di rumah, satu buku. Saya kalau cukup waktu mau saya buat bedah buku tiap minggu, bedah buku tentang masalah bismillah, bedah buku tentang masalah sedekah. Satu buku ditulis ulama Mesir tentang disyariatkannya sedekah selesai baca Quran. Di antara dalilnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang maha benar, sidqa, sedekah. Maka setelah itu kita katakan maha benar Allah ni, sadaqallahul azim. Baik, bukan bid'ah. Bukunya ada di rumah. Apa hukumnya jika kita deposito di bank syariah sementara deposito hukumnya riba? Di bank syariah namanya bukan deposito, tapi namanya kalau sekedar titip saja tak bertambah namanya wadiah. Tapi kalau mau dia bertambah namanya mudharabah, bagi hasil. Kalau untuk permodalan namanya murabahah. Maka pelajari baik-baik. Ustaz Hasbullah sudah balik 2 tahun, dah besar anaknya dah. Itulah pakar ekonomi Islam kita. Untuk masalah fatwa kontemporer Dr. Muhardi Muhammad Saleh. Untuk masalah ekonomi Islam Ustaz Hasbullah. Nanti buatkan minta satu khusus. Bank syariah menurut teori dan praktek, buat 2. Satu Ustaz Hasbullah, yang satu lagi namanya, ini tolong panitia yang suka buat tabligh akbar di masjid masing-masing buat
Bank syariah antara teori dan praktek, gabungan antara dua. Ustadz Hasbullah LCMA, yang satu lagi Ustadz Noki Sapriyadi LCMA. Kakak kelas saya sekarang praktisi di Bank Syariah Riau Kepri. Kami selalu di panel berdua kalau ke Kepri. Beliau di sini di kantor Bank Riau Kepri sana. Noki Sapriyadi LCMA. Praktisi dia. Kalau Ustadz Hasbullah teori. Apa dalilnya 10 Muharram kita dianjurkan memperbanyak sedekah kepada anak yatim? Hadis. Ulama Al-Azhar sedang menulis, di-share kemana-mana. Bulan Muharram bulan sedekah. Tapi kenapa orang tak mau? Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. 3 orang yang tak mau sedekah di 10 Muharram. Pertama pelit, yang kedua jahil, yang ketiga tak mau pakai hadis dhaif. Sudah kita jelaskan dari tadi. Ittafaqal ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadail a'mal. Ulama sepakat, kata Imam Nawawi, boleh mengamalkan hadis dhaif tentang fadail a'mal. Bersedekah di bulan 10 Muharram. Bagus. Apa kira-kira hukumnya di saat kita berimpak untuk pembangunan masjid yang awalnya kita mau berimpak 1 juta karena melihat ada lagi di atas kita jumlahnya sehingga kita ingin menambah lagi menjadi 2 juta karena ingin di atas orang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, karena Allah. Adapun karena supaya nama kita naik rating ke atas, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya macam ceramah Ustaz kemarin, tak mau nama saya di atas, buat nama saya di bawah. Jangan tulis nama saya, hamba Allah ya, Allah. Bapak ngasih berapa? 10.000. Apa hukum dalam solat sunat memegang buka Quran? Sedangkan setahu saya kita disuruh untuk khusyuk mengerjakan solat. Saya merasa terganggu dengan gerakan makmum yang megang Quran kecil. Bahkan ada yang menggunakan HP. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa hukumnya menengok mushaf? Boleh. Ada namanya zakwan. Zal kaf wa alif nun, zakwan. Zakwan jadi imam menengok mushaf. Itu dalil boleh menengok mushaf. Menjadi makmumnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang menengok Quran itu namanya zakwan. Maula Aisyah. Sudah saya tulis di buku 30 fatwa seputar Ramadan. Kenapa Ustaz bahas di Ramadan? Karena di Ramadan banyak orang buka mushaf. Saya tak nyaman dekat dia Pak Ustaz, pindah tempat lain. Bukan kecil masjid itu, besar. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Kalau saya beli motor ke dealer kredit, kan akadnya uang dengan barang. La ilaha illallah. Ini yang tak paham makan. Ini saya tunjukkan ya. Ini dealer. Ini dealer. Ini ente mau beli motor. Ini leasing. Dealer, aku mau beli motor. Mana uang cash? Kata dia, tak ada. Apa yang dia lakukan si dealer? Mau dia ngasih motornya itu? Mana dia mau? Di teleponnya leasing. Leasing ya, bisa datang bentar, kasih ini. Maka si dealer tak mau rugi. Motor dia ini dia mau bayar cash. Akhirnya kita minjam duit ke leasing. Maka kita tetap bayar leasing. Uang dengan uang. Kakak saya mau mengumrohkan orang tua, tapi dia minjam uang ke bank koperasi yang pasti ada bunganya. Kira-kira diridhai Allah apa tidak Pak Ustaz? Sampai ke tanah suci menangislah emak ni di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat umrah makbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Kita sudah menipu mak kita, menipu dengan ibadah palsu. Nauzubillah. Bukan alamat palsu aja, umrah palsu pun banyak. 2 kali kena tipu. Pertama ditipu oleh anak, kedua ditipu oleh first travel. Kertas terakhir, waktu ayah saya sakit sampai sekarat, sampai meninggal, kami selalu berobat ke dukun.
tapi ayah saya tak sembuh juga sampai dia meninggal. Sementara sekarang ni rupanya dukun tu syirik. Sekarang saya baru tahu. Jadi apakah ayah saya mesti syirik? Mudah-mudahan tidak. Karena yang berdukun kan bukan ayah kalian. Kalian yang bawanya ke dukun. Dia pun tak tahu. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebutlah yang baik-baiknya saja. Jangan sebut uruk-uruknya. Jangan-jangan ayah kita ni dulu satu. Mudah-mudahan ayah asal sebut almarhum ayah, Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Jangan sebut buruk-buruknya. Lalu bagaimana dengan kami Pak Ustaz? Taubat nasuha. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah berdosa, thumma yatatahhar, mandi taubat. Balik dari sini mandi langsung. Yang mana dulu basah Pak Ustaz? Tergantung, kalau dia salto kepala dulu. Setelah mandi bersih, sembahyang sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi. Taubat nasuh. Katanya syirik tak ada taubatnya Pak Ustaz. Abu Bakar Siddiq masuk Islam umurnya 38 tahun. Karena jarak dia dengan Nabi 2 tahun. Nabi dapat wahyu umur 40 tahun. Abu Bakar 38 tahun. Selama 38 tahun itu dia pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Nahab. Umar bin Khattab masuk Islam umur 27 tahun. Utsman bin Affan masuk Islam umur 35 tahun. Khadijah masuk Islam umur 55 tahun. Mereka pernah bergelimang dengan Lata, Uzza. Taubat diterima Allah. Lalu yang maknanya tak diterima Allah itu mana? Begitu dia habis datang ke dukun, hai mbah dukun, tolonglah aku biar supaya cepat nikah ni, bagaimana ni? Kata dukun, kau kumpulkan bunga, segala bunga, kau beli di pasar bawah, lalu nanti kau blender, habis itu kau sedot, nanti muka kau akan berbunga-bunga. Begitu diminumnya jus bunga tadi, merahlah muka tadi, kena infeksi, mati. Neraka jahanam tempatnya, karena tak sempat bertobat. Adapun yang sempat bertobat, maka diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.